Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 pada mata kuliah Bisnis Internasional akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait materi kita pada siang hari ini, yaitu International Operation Management. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mega Ulia Sinta S selaku moderator yang akan memandu presentasi ini hingga akhir. Dan juga saya bersama dengan dua rekan lainnya, yaitu Saudari Cindi Agus Mulia dan Saudari Suci Desvitasari. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Baik teman-teman semua, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari manajemen operasi internasional. Ada dua definisi dari 3 kata pada manajemen operasi internasional. Yang pertama, definisi dari manajemen operasi itu sendiri. Jadi, operation management itu adalah serangkaian kegiatan organisasi yang digunakan untuk mengubah jenis input ke akhir dari barang dan jasa. Sedangkan pada definisi manajemen operasi internasional yang berbeda atau yang bertransformasi adalah skalanya. Skalanya yaitu antar negara. Jadi kegiatan perusahaan yang terdapat pada skala internasional. Sebenarnya definisi manajemen operasional ini pada hakikatnya itu merupakan kegiatan operasi yang menjangkau lingkungan yang lebih luas. Namun, bukan hanya tentang bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan atau bagaimana cara memasuki pasar, akan tetapi juga meliputi tentang bagaimana cara memasuki lingkungan yang berada di luar batas-batas kenegaraan itu. Pada manajemen operasi internasional ini ada 3 hal yang masuk ke dalamnya, atau kompleksitas pada manajemen operasi internasional ini ada 3 hal. Yang pertama sumber daya atau resources, yang kedua lokasi atau location, dan yang ketiga logistik atau logistics. Nah, ini dia slide yang berisikan kompleksitas pada manajemen operasi internasional. Bisa teman-teman lihat sendiri pada slide yang terpapar, ada 3 poin yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu poin pertama ada pada resources atau sumber daya. Jadi, pada poin ini ada namanya manajemen rantai supply atau supply chain management, di mana pengertian dari manajemen ini itu untuk mengatur proses dan langkah-langkah yang digunakan sebuah perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan, tentunya untuk membuat produk-produk yang akan mereka jual. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan membuat atau membeli terkait sumber daya itu sendiri. Faktor yang pertama ada ukuran atau size, yang kedua jangkauan operasi, yang ketiga penguasaan teknologi, yang keempat lingkungan produk, yang kelima biaya, yang keenam kontrol, yang ketujuh resiko, yang kedelapan investasi, dan yang kesembilan fleksibilitas. Poin yang kedua yaitu location, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi ini itu yang pertama adalah isu terkait negara atau country related issues, meliputi ketersediaan sumber daya, biaya, infrastruktur, dan pengaruh negara asal. Faktor yang kedua yaitu adalah isu terkait produk, yaitu product related issue. Ini meliputi rasio bobot terhadap nilai, teknologi, dan pentingnya umpan balik dari pelanggan. Faktor yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah atau government policies, meliputi stabilitas proses politik, kebijakan perdagangan nasional, insentif pengembangan perekonomian, dan juga keberadaan zona perdagangan luar negeri. Dan faktor yang terakhir yaitu isu keorganisasian atau organizational issues, meliputi strategi bisnis, struktur organisasi, dan juga kebijakan manajemen persediaan. Poin yang terakhir yaitu logistik, di mana poin ini terkait
akan penyimpanan dan pemeliharaan tentang kebutuhan suatu perusahaan. Lanjut ke materi manajemen rantai pasok dan integrasi, di mana dalam definisi operasional, pengertian rantai pasok terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan. Aspek yang pertama itu definisi dari manajemen rantai pasok adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan customer. Aspek yang kedua yaitu manajemen rantai pasok mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Aspek yang ketiga, manajemen rantai pasok mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Lanjut, untuk mengolah aliran barang atau jasa dalam rantai pasok ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai gambaran untuk mengetahui seluruh mata rantai pasok yang ada. Jadi contohnya itu seperti pabrik kertas, di mana rantai pasok itu dimulai dari hutan kayu sebagai penghasil bahan baku, kemudian bahan penolong, kemudian peralatan, dan juga pemasok lain yang terlibat. Jadi perlu diketahui sifat dari pergerakan rantai pasok untuk berbagai persediaan. Maksudnya di sini ada beberapa jenis barang yang disimpan di gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang agak berbeda satu sama lain, sehingga panjang pendeknya rantai pasok juga berbeda tergantung dari metode pemenuhan bahan baku maupun metode inventory yang dipilih oleh pelaku bisnis. Ada 3 jenis persediaan yang terdapat. Jenis yang pertama yaitu bahan baku atau raw materials. Yang kedua, barang setengah jadi, work in process product. Yang ketiga, barang komoditas atau commodity. Dan yang terakhir itu barang proyek. Kemudian ada keberhasilan manajemen rantai pasok. Jadi keberhasilan ini memerlukan dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. Kemudian juga memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok, dan yang terakhir ada komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada proses-proses bisnis inti manajemen rantai pasok yang meliputi yang pertama customer relationship management, yang kedua customer service management, yang ketiga demand management, keempat customer demand fulfillment, yang kelima manufacturing flow management, yang keenam ada procurement, ketujuh pengembalian produk dan komersialisasi, dan yang kedelapan itu adalah retur. Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok. Pertimbangan yang pertama itu pada sasaran lingkup pasar atau market coverage objectives. Yang kedua ada perilaku pembelian pelanggan atau customer buying behavior. Dan yang ketiga ada tipe distribusi, yaitu distribusi intensif, selektif, dan eksklusif. Selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu mengelola produktivitas dan kualitas dalam bisnis internasional. Produktivitas adalah ukuran kinerja ekonomi, yaitu perbandingan antara jumlah hasil produksi dan jumlah sumber daya yang dipakai untuk produksi tersebut. Semakin sedikit sumber daya yang diperlukan dalam produksi, semakin tinggi produktivitas dan semua pihak beruntung dalam produktivitas tersebut. Sedangkan total quality management atau TQM adalah mencakup semua aktivitas yang menyediakan produk berkualitas ke pasaran. Alat bantu TQM meliputi yaitu analisis value added, mengevaluasi semua aktivitas kinerja, alur material, dan kertas kerja dalam rangka menilai kegunaan yang diterima oleh konsumen. Yang kedua yaitu
Statistical Process Control atau SPC adalah metode di mana data dikumpulkan dan variasi aktivitas produksi dianalisis dalam rangka menentukan perlunya perbaiki aturan. Contohnya adalah studi variasi proses dan bagan kendali. Yang ketiga adalah studi kualitas atau biaya, adalah mengidentifikasi biaya lancar dari perusahaan dan menyikap area di mana perbaikan bisa menghasilkan potensi penghematan biaya terbesar. Terkait dengan menemukan, memperbaiki, dan mencegah barang atau jasa yang tidak baik yang muncul dari kegagalan internal yang terjadi selama produksi dan barang masih berada di dalam, dan kegagalan eksternal yang terjadi setelah barang berada di luar atau pasaran. Yang keempat yaitu Team Quality Improvement atau EQ adalah kelompok kerja sama dari pekerja yang berasal dari berbagai area kerja yang bertemu secara rutin dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah produksi umum dengan tujuan meningkatkan metode kerja mereka sendiri dan juga produk yang mereka hasilkan. Yang kelima adalah benchmarking, yaitu meningkatkan hasil produksi atau prosedur bisnis perusahaan dengan cara membandingkan terhadap kinerja masa lalu atau produksi. Selanjutnya adalah poin keempat, yaitu mengelola informasi dalam bisnis internasional. Era globalisasi merupakan era pertukaran informasi menjadi sangat mudah dan cepat, didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Komunikasi lintas negara menjadi suatu hal yang biasa. Begitu pula dengan kerjasama internasional yang semakin mudah dilakukan. Teknologi informasi global merupakan komponen penting dalam keberhasilan berjalannya suatu bidang organisasi atau perusahaan berbasis internasional. Teknologi informasi global adalah pemanfaatan berbagai bentuk IT untuk mendukung operasi dan manajemen dari bisnis global. Contohnya adalah Microsoft dan lainnya. Strategi ini mengelola sistem informasi dengan berbasis data digital dalam perusahaan internasional, memilih aplikasi terbaik dari semua subsidiari untuk digunakan sebagai aplikasi global, membentuk tim pengembangan multinasional yang mewakili berbagai pengembangan paralel, di mana masing-masing mengerjakan berbagai yang memaksimalkan dan menunjukkan Central of Excellence, di mana subsidiari tersebut yang lebih berpengalaman dituju untuk mengembangkan sistem ini. Itu dia pemaparan materi tentang International Operation Management. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan materi yang kami paparkan tadi. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab, akan dilanjutkan di WhatsApp group atau Zoom meeting nantinya. Untuk itu kami dari kelompok 11 ingin memohon maaf kepada teman-teman semua apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya selaku moderator dan juga teman-teman lain izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.